Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah tema yang sangat utama, tema yang sangat penting untuk kita pahami, yaitu syarah atau penjelasan tentang makna la ilaha illallah, makna syahadat la ilaha illallah. Baik, syahadat kita mengetahui yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yakni mengakui dua hal, yakni kita bersaksi bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian kita mengakui, bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah, yakni seorang manusia, seorang nabi yang Allah utus untuk mendakwahkan bagaimana cara beribadah kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan coba membacakan tentang makna la ilaha illallah wa arkanuha wa syurutuha. Makna la ilaha illallah, rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Baik. Makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah wahdah. Makna la ilaha illallah ialah tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Fahuwa nafyul ilahiyah amma siwallah tabaraka wa ta'ala. yakni kita menafikan, kita menolak bahwasanya ada sesembahan selain Allah itu yang berhak disembah. Nah, kita harus menolak semua bentuk Tuhan, berbagai bentuk, ya tentunya, kecuali Allah. Wa isbatuha kulluha lillahi wahdah la syarikalah. Dan kita menetapkan bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi kita menolak segala sesembahan selain Allah dan kita menetapkan bahwa Allah hanyalah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Fama'nal ilahu huwal ma'budu. Makna dari al-ilah, yakni Tuhan, huwal ma'budu, ia adalah sesuatu yang disembah. Ya, faman abada syai'an faqad ittakhadahu ilahan min dunillah. Maka barang siapa menyembah sesuatu, maka sesuatu selain Allah tentunya, maka sungguh ia telah menjadikan sesuatu selain Allah itu Tuhan. Maka ini tidak dibenarkan. Wa jami'u dzalika batilun illa ilahun wahidun wa huwallahu wahdah. Dan semua sesembahan selain Allah itu adalah batil. Kita wajib untuk menolaknya. Taib, itu adalah makna tentang la ilaha illallah, kalimat syahadat. Kemudian rukun la ilaha illallah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, di sini ada rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah itu ada dua. Ya, ada dua. Istilahnya yang pertama adalah nafyun atau menolak. Yang kedua adalah isbat. Ya, ini artinya menetapkan. Jadi rukunnya adalah menolak, yang kedua menetapkan. Taib, faruknul awalu, maka rukun pertama la ilaha wa huwa nafyul ibadati amma siwallah wa ibtalu syirki wa wujubul kufri bi kulli ma ya'budu min dunillah. Rukun pertama ialah nafyun, yakni menolak. Ya, nafi, menolak. Maka kita menolak semua sesembahan selain Allah, entah itu patung, entah itu
langit, entah itu awan, matahari, bulan, bintang, benda, pohon, jimat, atau selainnya, maka kita wajib menolak semua sesembahan. Nah, ini rukun pertama. Kemudian waruknu tsani illallah wa huwa itsbatul ibadati lillahi wahdah wa ifraduhu subhanah bi jami'i anwa'il ibadah. Maka rukun kedua illallah, yakni kita mengisbat, kita menetapkan bahwasanya Allah hanyalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ya, jadi tadi ada dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, artinya menolak. Yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan. Maka Bapak Ibu sekalian, seorang muslim itu harus menghadirkan dua rukun ini, ya. Seorang muslim harus menghadirkan dua rukun ini. Kalau misalnya seorang muslim hanya menjalankan satu rukun tanpa menghadirkan rukun selainnya, maka syahadat la ilaha illallah itu kita batal syahadatnya. Maka kita harus, misalnya saya kasih permisalan. Misalnya kita menolak semua sesembahan, tapi kita tidak mengisbat, ya. Kita ulang, tapi tadi rukun pertama adalah nafyun, menolak. Yang kedua adalah isbat, menetapkan. Kalau misalnya kita hanya menolak, menafyun, ya, melakukan nafi, menolak semua sesembahan tanpa menghadirkan penetapan, maka apa bedanya kita dengan seorang ateis? Ya, kita menolak semua sesembahan, tapi kita tidak menetapkan satupun. Maka kalau misalnya seorang muslim menolak semua sesembahan tapi tidak menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, maka ini akan terjerumus kepada ateisme atau tidak mengenal Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan. Oke. Kemudian yang kedua, misalnya kita menghadirkan al-isbat saja. Kita menetapkan bahwa Allah adalah Tuhan tanpa kita menolak Tuhan-Tuhan yang disembah manusia. Maka kita nanti jadi apa? Maka tauhid kita ini menjadi campur aduk, ya. Kita tidak melakukan nahi mungkar. Misalnya kita menyembah Allah benar, tapi kita tidak mengingkari seseorang, misalnya menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Nah, kita tidak mengingkari, maka ini juga tidak boleh, ya. Kita hanya mengisbat bahwa Allah Tuhan, tapi kita harus juga menolak bahwa selain Allah itu batil, bukan Tuhan. Maka seorang muslim itu ketika bersyahadat la ilaha illallah, maka dia harus menghadirkan dua rukun yang disebutkan dalam syahadat tersebut, yakni an-nafyu, an-nafyu atau nafi itu adalah menolak semua sesembahan selain Allah. Yang kedua adalah al-isbat, yakni menetapkan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak disembah. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja untuk materi pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.